Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan berkah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast EP Talks. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan penuh berkah. Iya. Ya, kita tidak terasa sudah masuk di bulan Ramadan. Ya, di sebelah saya ada Bapak Gulam Arif Billah. Bagaimana kabarnya Pak Gulam? Alhamdulillah Pak Robi sehat. Dan di sebelah Bapak Gulam ada Bapak Muhammad Hasbi Falah. Bagaimana kabarnya Bapak Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nggak terasa nih kita bertemu dengan bulan Ramadan nih. Benar. Ramadan, bulan penuh keberkahan. Apa sih Ramadan itu, Pak Gulam? Oke. Ramadan ini asal katanya itu berasal dari kata Ramadan, Pak. Yang artinya itu membakar. Apa ini yang dibakar nih? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita semua. Sebagai seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa. Jadi Allah membakar dosa-dosa orang yang berpuasa, tidak membakar orang-orang yang nggak berpuasa. Jadi jangan salah kira, mentang-mentang masuk bulan Ramadan, orang-orang yang nggak puasa pun nanti dosanya bakalan dibakar. Padahal mah yang dibakar itu hanya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, yang memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik. Jadi Ramadan itu emang bulan berkah banget ya? Berkah banget. Saking berkahnya itu biji salak jadi lembek, Pak. Oh, jadi kolak. Iya, asik. Buat hidangan takjil itu. Buat hidangan takjil itu. Ya makanya kita sering dengar itu kan, kalau misalkan mau datang bulan Ramadan ada istilah marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Berarti kalau misalkan kita mengucapkan selamat datang, berarti Ramadan itu tamunya, kita yang punya rumah. Benar. Kalau misalkan kita menyambut tamu dengan baik, maka nanti si tamu akan memberikan oleh-oleh sebelum pulang biasanya. Benar nggak sih? Iya. Begitu. Maka dari itu kita kedatangan bulan Ramadan, maka kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Sehingga nanti kita ketika Ramadan meninggalkan kita mendapatkan oleh-oleh yang disebut dengan gelar Idul Fitri. Itu dia. Hari kemenangan itu ya. Wah, kemenangan bagi orang-orang yang puasa tapi ya. Champion dong. Champion. Ya. Oke, kemudian ini apa tantangan Ramadan? Kalau menurut saya ya, tantangan terbesar dalam bulan Ramadan itu bukan lapar, bukan haus, cuma satu, ngantuk. Iya, betul. Ngantuk. Ya. Kalau lapar haus, ya bulan Ramadan memang lapar dan haus, cuman untuk mengisi kekosongan dalam bulan Ramadan itu. Iya. Nah, terkadang tubuh kita tuh ngerasa menjalankan tadarus atau kita itikaf tuh ngantuk. Padahal pada dasarnya kan Ramadan itu bukan alasan kita untuk bermalas-malasan. Iya, betul. Walaupun tidur pas Ramadan tidak membatalkan puasa, bukan berarti Ramadan tidur mulu. Tapi gimana nih Pak Hasbi? Kan ada yang bilang bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kalau keterusan tidur, jadi masa beribadah terus gitu. Gimana menurut Pak Hasbi nih? Nah, ini menjadi salah satu tanda akan keistimewaannya bulan Ramadan. Tidurnya aja ibadah gitu. Bagaimana ibadahnya? Nah, jadi ya itu tergantung kita. Kalau misalkan kita benar-benar mengambil kesempatan ini, maka kita akan seharusnya menggunakan untuk ibadah sehingga pahala ibadahnya itu berlipat ganda gitu. Walaupun tidur juga ibadah. Ada puasa nih karena menahan lapar dan haus gitu kan. Udahlah tidur aja. Habis sahur tidur. Kemudian zuhur tidur, asar tidur. Bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi gitu kan. Makanya berarti Ramadan kalau dijalankan seperti itu nggak ada warnanya. Iya, benar. Nggak produktif sama sekali. Nggak produktif, tidak menarik. Kalau menurut Pak Gulam nih, bagaimana sih caranya kita solusi agar
Ramadan ini produktif gitu? Bulan Ramadan ini diisi dengan produktif gitu ya. Mungkin kita berjalan dengan aktivitas yang biasa-biasa aja. Kayak misalkan kita bekerja, waktunya bekerja kita bekerja. Mungkin di sini ditambahkan kita memperbanyak tadarus dan zikir, sholawat pun juga nggak apa-apa di bulan suci Ramadan. Jadi di Ramadan ini, jadi kita nggak semata-mata apa yang kita lakukan ini sia-sia gitu. Jadi perlu kita isi juga dengan hal-hal yang positif. Kan banyak contohnya. Apa kita baca Quran di selang-selang waktu sambil menunggu berbuka, bisa kita membaca Al-Quran juga. Jangan malah orang zaman sekarang itu, Pak. Mereka ini kadang nunggu bukanya ini dengan cara ngabuburit, Pak. Bener kan? Ya. Ngabuburit. Anak senja gitu. Anak senja. Oh, senja banget. Jangan senja-senja pulang maghrib. Bener, bener. Iya, makanya kadang ya kita nggak bisa mensalahkan juga karena emang dibilang tradisi mungkin udah banyak orang yang melakukannya gitu kan. Tapi lebih baiknya itu ketika kita menunggu berbuka dengan kita membaca zikir, sholawat ataupun dengan tadarus Quran. Biasanya kalau di masjid-masjid tuh kan sering tuh sebelum berpuasa tuh Allahumma innaka afun karim tuhibbul Tahlilan juga tahlilan. Nah, sebelum- Benar. Diisi dengan hal-hal yang begitu itu mungkin lebih bermanfaat buat kita Pak sebenarnya. Nah, tadi kan produktif di dalam bulan Ramadan ya. Kenapa? Banyak pengajian-pengajian majelis taklim itu sebelum Ramadan itu mereka tutup sementara. Nah, sedangkan Ramadan ini kan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti tadarus, ya kan, seperti iktikaf, ngaji, taklim dan lain sebagainya. Menurut Pak Hasbi bagaimana? Iya, mungkin itu tujuan utama ya daripada tawakufan. Nah, sering Tawakufan. bahasanya. Ya. Jadi kalau misalkan di Jakarta khususnya itu banyak istilah tawakufan sambil menyambut bulan suci Ramadan gitu. Menunggu bulan suci Ramadan. Nah, tujuannya supaya kelak ketika di bulan Ramadan kita fokus untuk ibadah gitu. Jadi tidak terganggu banyak interaksi dengan orang. Jadi fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu tujuan utamanya. Namun terkadang sayangnya malah ketika tidak ada pengajian benar-benar nggak ngaji. Hore nggak ngaji. Seneng gitu. Malah pada seneng ya. Pada malam seneng anak sekarang. Iya, Pak. Nah, menurut saya istimewa Ramadan itu ada di nuzulul Quran. Ya, itu apa namanya? Tak ada bulan lagi diturunkan Al-Quran selain Ramadan, bener kan? Iya, jadi sebagaimana surat yang sering dibaca, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadi salah satu sebab ternyata yang menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling istimewa. Jadi ada salah satu ulama itu pernah mengatakan kullu syai'in yartabitu bil Qur'an fa asbahal khair. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an itu pasti akan menjadi mulia. Nah, contoh pertamanya, malaikat Jibril. Allah jadikan perantara turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kurirnya lah malaikat Jibril itu. Nah, berkat tugas yang Allah berikan tadi itu menjadikan malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat dan dijuluki sebagai Ruhul Amin. Nah, ini menandakan setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Begitu juga Nabi Muhammad diwahyukan kepadanya Al-Quran. Allah jadikan Nabi Muhammad pemimpinnya para nabi, imamnya para rasul. Kita juga umatnya Nabi Muhammad dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, maka Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat. Lalu bulan Ramadan, nah, di dalam bulan tersebut, bulan ini Allah turunkan Al-Quran, maka Allah jadikan bulan Ramadan sebaik-baik bulan, pemimpinnya para bulan. Itu. Jadi hikmahnya adalah jikalau kita mampu mengaitkan hati kita dengan Al-Quran, menanamkan hati kita di dalamnya Al-Quran, maka Allah akan jadikan kita sebaik-baik manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sekarang ini tadi Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar?
Nah, kan banyak Versinya. versi pemahaman bahwasanya Lailatul Qadar tuh datangnya di malam ganjil. Iya. Tuh. Ada yang di pertengahan bulan Ramadan. Oke. Pada dasarnya kan malam Lailatul Qadar itu didapatkan awal dan akhir. Kalau misalkan Allah itu sudah menunjukkan Lailatul Qadar 17 Ramadan misalkan. Orang mah bisa jadi nggak terawih. Terawih 17 gitu kan. Betul. Ya, menurut Pak Gulam nih, bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh? Oh, di malam 1000 bulan tuh ya. Oke. Sebenarnya mak, kalau ngomongin masalah malam Lailatul Qadar, kita untuk mendapatkannya setiap bulan Ramadan, setiap malamnya kita beribadah dengan sebaik-baiknya aja. Karena malam Lailatul Qadar ini nggak bisa ditebak kapan turunnya, itu emang Allah sengaja sembunyiin. Sebagaimana yang tadi Pak Robi bilang, kalau Allah kasih tahu Lailatul Qadar misalkan turun pada malam 23, otomatis orang-orang itu giat ibadahnya pada malam 23 doang. Itu Allah rahasiakan supaya kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini semuanya. Bukan hanya pada satu malam doang. Jadi kita nggak hanya fokus di satu malam itu doang. Kita maksimalkan semuanya. Karena kalau kita maksimalkan semuanya, otomatis mau jatuhnya itu bulan malam Lailatul Qadar itu kapan, kita pasti dapat. Kemungkinan peluangnya semakin gede ya. Betul, peluangnya semakin gede. Nah, kalau ada tebak-tebakan kayak begitu, kita ambil aja semuanya. Kita baikin semuanya. Ya, otomatis dapat. Soal malam Lailatul Qadar juga kan sebenarnya setahu saya yang saya dapat itu bahwasanya Nabi itu di 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Oh, iya. Itu tidak secara eksplisit dikasih tahu itu ganjil ataupun genap. Intinya 10 hari terakhir Nabi Muhammad itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya di 10 hari terakhir Nabi benar-benar memaksimalkan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kalau soal malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga yang bilang, Pak, pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, mengapa Nabi mengencangkan ikat pinggangnya? Iya. Karena pada malam-malam itu orang udah pada sibuk nyari baju lebaran. Iya. Benar kan? Iya. Orang udah pada sibuk nyari-nyari baju lebaran. Besok lebaran kapelannya warna bajunya apa nih kan gitu. Belum bikin nastar lagi ya. Nah, Kompor udah pada keluar dari rumah tuh. Iya. Udah pada masak nastar. benar. Nah, makanya di situ ibarat kata Nabi Muhammad ini, ayo jangan kendorin ibadah walaupun di akhir Ramadan. Ini masih bulan Ramadan. Ramadan belum habis. Ramadan belum selesai. Jangan pikirin Idul Fitri dulu. Kan kalau kita bilang begitu. Iya. Jangan pikirin Idul Fitri dulu. Manfaatin dulu Ramadan sampai selesai. Kan gitu. Jadi ternyata sengaja gitu dikasih clue-nya Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Benar. Supaya tetap gitu, Tetap beribadah. 10 hari terakhir mah orang-orang pada mudik, Pak. Tanah Abang penuh tuh Tanah Abang. Udah penuh itu. Beli bahasa. Nah, ini dalam bulan Ramadan kan ada malam-malam tuh, Pak. Ada malam Magfirah, ada malam malam rahmat ya? Rahmat. Nah, menurut Pak Hasbi nih, dari beberapa malam tersebut, malam yang paling utama tuh malam yang mana? Apakah dari awal sama terakhir semuanya sama-sama utama gitu? Yang pasti itu Ramadan itu udah jelas lah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ya bahwasanya Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa. Secara tidak dikasih tahu kekhususannya gitu hari apa aja. Yang penting selama itu di bulan Ramadan semuanya istimewa gitu. Ya soal malam-malam tadi ya hanya keutamaan saja itu. Mungkin itu. Nih, bicara masalah terawih nih. Terkadang ada yang unik nih dalam bulan Ramadan nih. Kan terawih itu cuman hadir di bulan Ramadan ya. Betul. Di bulan Syaban nggak ada terawih nih. Nggak ada. Nggak terawih. Tapi selama bulan Ramadan saya tuh melihat masjid itu bulan malam pertama tuh penuh. Benar. Penuh. Itu karpet udah sampai halaman masjid ya. Ditarik udah sampai Bandung dah tuh. Ya seminggu nih penuh. Kemudian setelah itu minggu keduanya hilang. Ya, makin hari jemaah makin maju. Iya, hilang, makin maju sampai Imamnya doang. Cuma tiang masjid ya. Iya. Tiang masjid juga. Kan pada dasarnya kan kalau kita mengetahui yang tadi Pak Gulam sampaikan, yang 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kan malam orang-orang kan mencari dan berebut malam Lailatul Qadar ya. Iya. Nah,
berebutnya di mana gitu loh. Berebutannya di mana, masjidnya pada sepi. Iya Mas. Husnuzonnya saya mah cuma satu, ya mungkin dia mendirikan sholat sendiri kali. Iya mungkin. Dan husnuzonnya saya yang kedua adalah mungkin dia sudah berangkat pulang kampung bersilaturahmi. Ya mungkin ibadahnya di rumah. Itu Ya kan yang di rumah. sunnah bagus juga kalau di rumah. Iya. Salat malam di rumah lebih baik kan. Salat malam di rumah lebih baik. Nah, terus dalam bulan Ramadan identiknya sama kemenangan yaitu Idul Fitri, Pak. Ya, Idul Fitri nih. Nah, Idul Fitri itu banyak orang yang memakai pakaian baru, kemudian orang itu bepergian, silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia silaturahmi, dia istilahnya pulang kampung, mudik lah ya. Nah, dalam mudik itu kan mereka ini kan termasuk musafir ya. Musafir, Nah, betul. Bagaimana apakah pada musafir tersebut dia boleh nggak membatalkan puasa Ramadan? Oke. Nah, menurut Pak Gulam gimana nih? Kalau masalah musafir, untuk membatalkan puasa, pastikan ada syarat-syarat tertentunya. Yang satu, mungkin syaratnya itu menempuh perjalanan kurang lebih 85 km ya Pak? Sekitar 85 km. Itu untuk syarat menjadi musafir dan boleh membatalkan puasanya karena dia seorang musafir. Dan yang kedua, perjalanannya ini adalah perjalanan yang baik, bukan perjalanan maksiat. Kayak ngeliat konser Blackpink gitu. Nah, kalau perjalanan yang baik, otomatis dia boleh untuk membatalkan puasanya kemudian mengqadha di bulan-bulan berikutnya. Berarti istilahnya ngutang gitu ya. Utang. Teman-teman yang masih punya utang bayar. Iya. Utang puasa maksudnya. Utang. Catat juga tuh, catat, kadang lupa. Iya, tuh. kadang lupa. Terus Pak Gulam? Oke. Dan di dalam musafir ini ketika dia dapat keringanan oleh Allah untuk boleh membatalkannya itu, ya karena emang kita nggak bisa pungkiri Pak, selama perjalanan itu mungkin banyak sekali godaan-godaan atau segala macam, cuaca panas, lelah ditambah lagi. Nah, itu kayak menurut saya itu kalau musafir itu emang dikasih keringanan, ya dimanfaatin aja keringanan, tapi dengan cara yang benar. Bukan berarti udah nggak puasa malah terang-terangan tuh. Betul. Makanya tetap harus menghormati yang puasa. Betul. Itu dia. Minum. Tapi Pak, saya pernah ngeledekin lagi. dapat gitu dari guru saya gitu kan. Ketika dia salah satu syarat menjadi musafir itu ketika melakukan perjalanan jauh, misalkan Pak Robi pulang kampung ke daerah Surabaya misalkan gitu. Pak Robi pulang kampung ke daerah Surabaya. Bukan berarti dari subuh tuh Pak Robi udah nggak puasa. Harus tetap diniatkan puasa. Harus tetap diniatkan puasa dulu. Tapi nanti di setengah perjalanan baru Pak Robi boleh membatalkan. Pas mau makannya lah. Pas mau makannya. Tapi kalau biasanya saya kalau pulang kampung nih, nanti Lebaran ini insya Allah pulang kampung nih, saya nggak pernah batal puasa, Pak. Masya Allah. Bener. Ya, maksud saya tuh begini kan, di dalam kendaraan tidur aja udah. Iya, mau ngapain kita? Benar. Tidur aja, main HP, sinyal hilang-hilangan karena dalam perjalanan, tidur aja, bangun-bangun buka gitu. Iya. Iya, benar. Apalagi zaman Mungkin beliau masih muda. Masih Jadi muda. masih mampu. Kepala satu, Pak. Nah, terus ini yang uniknya lagi nih, Pak. Banyak pelajar-pelajar, siswa-siswa kita, Betul. bahwasanya muntah itu membatalkan puasa. Pada dasarnya muntah itu kan tidak membatalkan puasa kalau menurut kitab Fathul Qorib dan Safinatun Najah itu dia tidak membatalkan puasa muntah. Nangis. Kecuali muntah yang disengaja. Ya, Tidak sengaja tidak. kalau kata orang tua saya gitu, dulu ketika puasa kan diajarin puasa tuh nahan lapar tuh sampai nangis. Kemudian orang tua tuh bilang jangan nangis nanti puasanya batal. Oh iya. Nah, dari hal seperti itulah yang menjadikan bahwasanya argumennya bahwasanya nangis membatalkan puasa lah. Iya. Iya kan? Salah nangkep Salah nangkep begitu kan. Nah, menurut Pak Hasbi ini ya, menurut Pak Hasbi, hal-hal remeh yang membatalkan puasa di kalangan pelajar ini apa aja? Sebenarnya kalau misalkan membatalkan puasa,
itu ruang lingkupnya sedikit memang, tapi yang banyak itu yang mengurangi Pahala. pahala, nilai pahala puasa gitu. Ya salah satunya adalah berkata kasar. Mungkin apalagi zaman sekarang kita sering temukan banyak yang ya bukan hanya yang udah besar, mungkin anak kecil juga banyak yang sudah Benar-benar. lancar gitu, lantang Benar berkata sekali. kasar. Kasar gitu. Oh, bukan begitu dong. Kasar. Oh, pokoknya kasar. Kasar. Ya, kurang baik lah intinya. Nah, itu mungkin salah satu yang menyebabkan pahala puasa kita menjadi berkurang walaupun tidak membatalkan puasa gitu. Gibah, Iya, namimah, benar itu kan juga ngomongin orang. ngomongin orang. Pak Gulamnya begini nih. Nah, walaupun itu kenyataannya Pak ya. Walaupun itu kenyataannya misalkan Pak Gulam orangnya ganteng nih misalkan, emang kenyataannya Iya, ganteng, iya, tetap iya. gibah kan. Ya, makanya ketika di bulan Ramadan kita ini dianjurkan untuk dikurangi interaksi dengan orang lain. Ya salah satunya menghindari tadi. Biasanya kan kita kalau lagi nongkrong demen banget ngomongin orang. Iya, Kayaknya benar, asik. Ya begitu. Jadi dikurangilah interaksi dengan orangnya. Kita fokus di masjid aja, mendekatkan diri kepada Allah. Ngomongin dari ujung kaki sampai ujung kepala Pak. Oke. Kemudian yang terakhir nih, apa harapan Pak Hasbi di bulan Ramadan ini? Ya pastinya bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada yang lalu. Ya, Betul. ini saja. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari. Kalau Pak Gulam dapat jodoh nih. Kalau lempengan saya jodoh mulu nih. Ya, saya berharap di bulan Ramadan pada tahun ini ya kita nggak muluk-muluk, bisa dikasih sehat, Amin. biar dikasih panjang umur, biar kita bisa merasakan bulan suci Ramadan ini dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Allahumma ahila alaina syahrul ramadana bil amni wal iman wa taufiqil man tuhibbu wa tardo ya dzal jalali wal ikram. Kalau harapan saya bulan Ramadan pada tahun ini, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik saya Amin, daripada tahun berikutnya. Amin. Dan juga harapannya semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi. Amin. Betul. Ya, bersama pasangan-pasangannya. Iya. Iya. Karena ada kata-kata Apa nih? Ramadan itu pasti akan kembali. Asik. Tapi apakah kita masih ada Nah, umurnya? iya. Bener kan? Benar, kita nggak ada yang tahu kan siapa tahu Pak Dulam duluan, saya belakangan Pak Dulan duluan. Iya. Kok Duluan sama? aja dulu. Nggak tahu. Kok sama? Ya kan kita nggak tahu Pak Gulam. Benar. Ya semoga kita semuanya sama-sama mendapatkan sehat walafiat, Amin. keberkahan, dan diteguhkan keimanan ketakwaannya kita supaya Amin. menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini penuh dengan makna, berkah, ampunan, dan rahmat. Amin. Mungkin sekian aja podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Robi Arianto undur diri, dan Pak Gulam Arif Billah serta narasumber kita Pak Muhammad Hasbi Falah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.